Bab 1661, Penatua Muda. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Luo Qingfeng terus menjelaskan, Tuan, budak tua itu ingin menyatakan kepada dunia luar bahwa tuannya adalah murid dekat leluhur Yuanying misterius yang belum pernah terlihat di dunia. Dia biasa mengikuti leluhur ini untuk berlatih di pertapaan di pegunungan. Berlatihlah, dengan cara ini, identitas Anda memiliki hubungan yang baik dengan ahli pemetik bintang, dan transformasi perlindungan sekte besar akan membawa bantuan besar bagi sekte tersebut, maka masuk akal untuk memberikannya status penatua. Dalam satu langkah, Tuan juga harus mendiskriminasi murid-murid Zongne dalam skala besar. Dengan identitas ini, dia lebih dibenarkan. Petik 2. Setelah Luo Qingfeng selesai berbicara dalam napas, dia memandang Xia Ruofei dengan cemas dan bertanya, Tuan, ini adalah gambaran kasar tentang budak tua itu, yaitu, identitas sesepuh besar telah membuat marah tuannya. Saya tidak tahu apa maksud tuannya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, pengaturannya sangat bagus, jadi lakukanlah. Luo Qingfeng tiba-tiba menghela nafas lega, dan dengan cepat berkata dengan cemberut, Tuan, budak tua itu, biarkan orang-orang memanggil semua murid dan mengumumkan ini segera. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, berkata, pergilah. Saya akan mempelajari evolusi bintang ini, dan Anda siap menelepon saya lagi. Ya, Tuan, budak tua itu mundur. Luo Qingfeng berkata dengan cepat. Segera, terdengar bel merdu di bintang pemetik. Semua murid di Zongmen menghentikan apa yang mereka lakukan dan mendengarkan dengan cermat. Setiap kali bel berbunyi, itu masalah besar. Ketika semua orang akhirnya memastikan bahwa Zong Mingjiu menelepon, mereka segera meletakkan barang-barang di tangan mereka dan bergegas menuju aula tidak jauh dari sisi utara Xing Xing Lou. Bel berbunyi 9 kali, dan semua murid di Zongmen harus bergegas ke kuil Wentian untuk berkumpul di waktu pembakaran dupa. Mereka yang terlambat atau tidak datang akan dihukum berat. Jika parah, mereka akan dikeluarkan dari Zongmen atau bahkan dieksekusi. Setelah Luo Qingfeng kembali ke Zongmen dalam 2 hari terakhir, Xing Xing Lou benar-benar tertutup, bahkan murid inti tidak diizinkan mendekat. Dan sekarang bel semua murid berbunyi, dan semua orang menyadari apa yang mungkin terjadi. Semua murid tanpa sadar menutup mulut mereka setelah memasuki kuil penyelidikan. Suasana khusyuk di sini membuat semua orang tidak berani bersuara, meski banyak keraguan di hati, tidak ada yang berani berbisik. Deretan futon tertata rapi di aula kosong. Setiap orang menemukan tempat duduknya sesuai dengan senioritas, waktu masuk, dan kultivasinya, dan duduk bersila. Seluruh kuil Wentian mengalami setetes jarum dan semua orang menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, sosok kepala Luo Qingfeng muncul di platform tinggi di depan aula. Berdiri di sampingnya, ada juga seorang biksu muda, tetapi tidak ada murid yang memilih bintang yang mengetahuinya. Semua orang melihat ke platform tinggi dengan saksama, ingin tahu apa yang dipanggil oleh ketua tim. Luo Qingfeng sangat agung, dan setelah melihat sekeliling, dia berkata, hari ini kita telah mengumpulkan semua murid untuk berkumpul dan bertanya kepada Tian-Tian, ada hal penting untuk diumumkan. Setelah berbicara, Luo Qingfeng membalikkan badannya untuk menyorot Xia Ruofei, dan kemudian berkata, yang di sebelahku adalah murid pribadi musim panas dari dunia tersembunyi kakek Yuanying yang memilih Xing Zonzong. Xia Ruofei menggunakan identitas dan penampilan, musim panas ketika dia berjalan di dunia latihan. Dengan latihan kultivasinya saat ini, tidak sulit untuk mempertahankan penampilannya setelah sekian lama berganti. Penampilan. Setelah mendengar ini, para murid dari Sekte Pemetik Bintang bahkan lupa peraturan karena sangat terkejut. Setelah tertegun sejenak, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Tentu saja, fokus perhatian semua orang bukanlah musim panas yang muda, tetapi Patriark Yuanying yang dikatakan Luo Qingfeng. Di dunia kultivasi saat ini, kekuatan tempur utama dinasti Ming adalah para biksu Jindan. Kekuatan di dunia budidaya sebagian besar dibagi berdasarkan jumlah biksu Jindan di kekuatan tersebut. Yang disebut sekte teratas, sekte kelas 1, sekte kelas 2 itu hanya untuk melihat apakah mereka memiliki biksu Jindan dan berapa banyak biksu Jindan yang ada. Namun, selain para biksu Jindan, ada berbagai macam legenda yang beredar di dunia budidaya, semuanya tentang monster tua Yuanying.
Misalnya, Yinyin telah menjadi gerbang pertama gerbang Tianyi. Tidak hanya banyaknya biksu Jindan, tetapi semua orang berpikir bahwa gerbang Tianyi kemungkinan besar berisi monster tua Yuanying yang duduk di kota. Di beberapa sekte lain, berita tentang biksu Yuanying juga tidak ada habisnya, dan sulit membedakan yang benar dari yang salah. Tapi bagaimanapun juga, Yuanying jelas merupakan pencegah. Mungkin tidak ada yang pernah melihat biksu Yuanying muncul dalam beberapa tahun terakhir, tetapi jika sebuah sekte memiliki biksu Yuanying sebagai pendukungnya, bahkan jika sekte tersebut tidak memiliki Jindan, kekuatan biasa tidak akan dengan mudah memprovokasi mereka. Kekuatan Xingzonzong telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan statusnya di dunia latihan juga menurun. Jika memang ada kakek Yuanying, niscaya itu akan menjadi jarum yang kuat. Pada pandangan pertama, bagaimana mungkin Anda tidak bersemangat? Luo Qingfeng mendengar suara mendengung di bawah dan sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara yang dalam, "Diam." Para murid tiba-tiba membeku, dan menutup mulut mereka dengan cepat. Luo Qingfeng terus berkata, "Si Xiaxidi telah mengikuti latihan penyendiri dari Patriark Yuanying sejak usia dini. Sekarang dia telah membuat sedikit perbedaan, sang Patriark memerintahkan dia untuk memasuki dunia untuk latihan spiritual, dan kemudian dia kembali memetik bintang. Kursinya beberapa generasi lebih tinggi, tetapi saudara Xia bersikeras untuk berdiskusi antar rekan dan sepadan dengan saya sebagai saudara. Selain itu, saudara Xia mengatakan bahwa ini juga merupakan arti dari Patriark Yuanying tidak berani melanggar, saya hanya bisa menerimanya." Pernyataan Luo Qingfeng tentu saja ingin meningkatkan senioritas Xia Ruofei. Faktanya, untuk murid-murid berikut, semua orang tidak terlalu mempedulikannya lagi pula. Identitas Xia Ruofei sangat mulia, dan senioritasnya sama bagi mereka. Hanya saja semua orang masih sangat bersemangat, karena retorika Luo Qing jelas bahwa masalah senior Yuanying sangat benar. Luo Qingfeng melanjutkan, sang patriark mendapat perintah, dan saudara Xia perlu memasuki dunia untuk berlatih, jadi dia tidak boleh secara resmi bergabung dengan Xingzong. Namun, meskipun sang patriark telah bepergian selama bertahun-tahun, dia masih peduli dengan Zongmen. Pilih sekte bintang untuk meningkatkan evolusi besar bintang penjaga. Kedua, gunakan metode rahasia unik guru leluhur untuk memeriksa kembali akar setiap murid, sehingga dapat mengajar siswa dengan lebih baik sesuai dengan bakat mereka, dan lebih meningkatkan kekuatan keseluruhan dari bintang penjaga, memilih sekte. Hal kedua yang dikatakan Luo Qingfeng sebenarnya adalah menemukan alasan untuk pemutaran berikutnya setiap murid oleh Xia Ruofei. Setelah mendengarkan murid-murid Xingzonzong, mereka semua sangat bersemangat. Terlalu muda, Patriark Yuanying atau sesuatu terlalu jauh dari mereka, tetapi murid Yuanying ada di depannya. Dan sekarang kepala mengatakan bahwa murid pribadi Yuanying ini, untuk secara pribadi memeriksa akar semua orang, mungkin yang mana yang memiliki kualifikasi yang jelas, akan bisa memasuki mata dharma ini, dan mengubah takdirnya mulai sekarang. Terlepas dari dunia kultivasi atau dunia sekuler, orang-orang biasa-biasa saja selalu menjadi mayoritas. Sebagian besar murid di sekte budidaya tidak akan mencapai banyak kesuksesan sepanjang hidup mereka. Tapi tidak ada yang mau menjadi anggota tentara biasa-biasa saja ini. Sekalipun kenyataan telah berkali-kali memberitahunya bahwa Anda adalah orang biasa-biasa saja, dia tidak akan mengakui nasibnya. Kemunculan Xia Ruofei niscaya akan membuat ilusi di benak setiap orang mulai bermunculan kembali walaupun saya memiliki efek rata-rata dalam berlatih sekarang, mungkin saya belum menemukan yang cocok sebelumnya. Murid dekat Biksu Yuanying ini, mungkin ketika dia menguji asal-usul saya, dia mengetahui bahwa saya sebenarnya seorang jenius. Luo Qingfeng secara alami tidak peduli dengan kekayaan ilusi para murid itu, selama mereka tetap diam dan tidak berbisik. Luo Qingfeng melanjutkan, meskipun leluhur telah memerintahkan larangan Xiaxidi untuk secara resmi bergabung dengan Xingzong, tetapi karena hubungan mendalam Xiaxidi dengan sekte saya dan kontribusinya terhadap Zongmen, saya memutuskan untuk memberikan Xiaxidi posisi penatua. Murid-murid Xingzong juga mengetahui bahwa jabatan sesepuh bukanlah jabatan formal, melainkan gelar yang mirip dengan kehormatan. Posisi yang diberikan kepada penatua secara alami bukanlah pelanggaran terhadap perintah guru, tetapi pada saat yang sama memastikan bahwa penatua Xia ada di dalamnya. Ini memang pilihan yang sangat cocok untuk mengambil status bangsawan dalam sekte bintang.
Faktanya, ini menyoroti kenyamanan Xiao Zongmen, seperti memilih bintang. Yang ada hanya Luo Qingfeng, seorang biksu Jindan, dan beberapa saudara laki-laki dan perempuan dari teman-temannya. Meskipun dia adalah seorang penatua dari sekte tersebut, dia sebenarnya memiliki ini hanya periode pemurnian gas, maka Luo Qingfeng secara alami dapat melakukan hal yang sama. Kontrol mutlak, sehingga bintang pemetik Zonzong banyak intrik tingkat atas. Tentu saja perjuangan adalah tema yang abadi. Tapi Luo Qingfeng bisa melampaui perjuangan itu. Misalnya, kali ini, pernyataan Luo Qingfeng, tidak ada yang ragu, dan semua yakin. Agar Luo Qingfeng memberikan biksu muda itu posisi, penatua, beberapa tetua tidak keberatan. Luo Qingfeng kemudian mengeluarkan token yang mewakili identitas sesepuh Xia Ruofei. Setelah upacara sederhana, Luo Qingfeng dengan sungguh-sungguh berkata, posisi sesepuh agung sangat terhormat. Meskipun sesepuh tidak berpartisipasi dalam pengelolaan harian sekte tersebut, tetapi sesepuh atas dan bawah harus menghormati yang lebih tua sama seperti sesepuh. Kursi, urutannya setara dengan urutan kursi ini. Murid manapun yang memilih bintang dan berani menentang atau yang Feng Yin akan dihukum berat. Petik 2. Sebenarnya, menurut niat awal Luo Qingfeng, dia ingin menetapkan posisi lebih tinggi dari itu kepala bagaimana dia bisa duduk sejajar dengan tuannya. Namun, dia tahu ini tidak realistis, dan anak-anak penjaga pintu juga akan curiga. Solusi saat ini jelas merupakan pilihan terbaik. Kata-kata Luo Qingfeng sangat mematikan, sehingga semua murid di bawah peron, termasuk beberapa tetua dengan tetua Luo Qingfeng, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Identitas, biografi Yuan Ying, Xia Ruofei sangat mengintimidasi, dan sekarang dia masih menjadi pemimpin periode Jindan. Siapa yang berani tidak setuju dengan sesepuh besar ini? Xia Ruofei tampak acuh tak acuh berdiri di platform tinggi, yang cukup menghina, yang juga membuat murid-murid astrologi berikut semakin kagum. Biksu zaman ini tiba-tiba memenangkan posisi sesepuh pintu Liuzong, dapatkah melakukannya berapa banyak yang tenang? Semua orang juga percaya pada identitas Universitas Xia yang lebih tua sebagai biografi Yuan Ying. Agaknya, hanya murid yang dibawa oleh Master Yuan Ying yang bisa terhina. Faktanya, ketenangan Xia Ruofei tentu saja tidak berpura-pura, tetapi tidak ada hubungannya dengan Tuan Yuan Ying, energi alaminya masih karena kekuatannya sendiri. Di sekte pemetik bintang, termasuk Luo Qingfeng, tidak ada yang menjadi lawannya. Sekalipun mereka menyerang secara berkelompok, dia juga memiliki banyak kartu dan dapat dengan mudah menarik diri dari seluruh tubuhnya. Terlebih lagi, sekte berukuran sedang seperti itu, bahkan jika dia yang memimpin, bukanlah hal yang aneh. Apa kegembiraannya mengambil posisi terhormat seperti seorang penatua? Luo Qingfeng kemudian mengumumkan bahwa di bawah naungan Xia Ruofei, ia akan meningkatkan evolusi Kaisar Zonxing, dan markas besar Zongmen akan kokoh. Pada saat yang sama, ia juga mengumumkan bahwa ia akan segera melakukan tes tulang akar satu orang, yang juga dipimpin oleh Xia Ruofei. Di masa depan, dimungkinkan untuk mengalokasikan kembali sumber daya dan mengatur latihan yang lebih sesuai berdasarkan hasil tes tulang akar setiap orang. Termasuk mereka yang bertugas atau menjalankan tugas di luar negeri, juga akan dipanggil kembali secara bertahap. Singkatnya, tes root ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Sampai Luo Qingfeng mengumumkan pembubarannya, banyak murid Xing Xingzong yang masih bermimpi. Tiba-tiba, nenek moyangnya memiliki guru Yuan Ying sebagai pendukungnya, dan ada seorang penatua tambahan berusia 20-an. Selain itu, perlindungan dari Patriark Agung sudah sangat kuat, dan perlu untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Tes tulang akar juga berkaitan erat dengan semua orang. Di kuil meminta surga, semua orang tidak berani melakukannya. Setelah keluar, tentu saja saya tidak bisa menahan kegembiraan di hati saya, dan saya mendiskusikannya berdua dan bertiga. Luo Qingfeng dan Xia Ruofei melihat adegan ini dan tidak menghentikannya. Tidak ada tembok kedap udara di dunia, pintu sekte sebesar itu, berita yang diumumkan di depan umum pasti akan bocor. Faktanya, Xia Ruofei melakukannya dengan sengaja. Faktanya, di pelelangan, banyak influencer Zongmen memperhatikan bahwa Xia Ruofei, termasuk Shao Qingyang, kepala Loyezong, bertanya-tanya apakah ada biksu di belakang Xia Ruofei. Kalau tidak, sulit untuk menjelaskan bahwa seorang pemuda berusia 20-an dapat melakukan berbagai latihan dan pengobatan langka.
Ini juga termasuk cara untuk menyembunyikan kultivasi diri seseorang. Sebenarnya Xia Ruofei tidak menyembunyikannya dengan sengaja, tetapi karena dia sendiri telah mencapai masa Jindan, ditambah kekhususan Dadao Jue, meskipun itu adalah seorang biksu di mendiang Jindan periode, sulit juga untuk melihat perilaku kultivasinya. Tapi para gangster Zongmen itu pasti tidak bisa memikirkan level itu. Mereka tidak akan berpikir untuk mematahkan kepala mereka ke arah yang telah ditembus Xia Ruofei melalui periode Jindan. Lagi pula, dia masih terlalu muda, jadi orang-orang ini secara alami berpikir bahwa Xia Ruofei telah menggunakan cara yang sangat kuat. Berarti, sembunyikan kultivasi yang sebenarnya. Karena semua orang memiliki spekulasi seperti itu, Xia Ruofei hanya memanfaatkan penampilan publik ini untuk mengeluarkan angin. Dengan cara ini, kekuatan-kekuatan yang sudah mulai mendambakan Xingzong pasti sangat takut, dan ini telah memberikan lebih banyak waktu pengembangan untuk Xingzong. Luo Qingfeng menemani Xia Ruofei ke Xingxing Lou, dengan hormat mengundang Xia Ruofei untuk beristirahat terlebih dahulu, tetapi dia sendiri yang pergi untuk menyiapkan bahan yang diperlukan untuk mengubah formasi. Meskipun kekuatan Xingzong secara keseluruhan tidak terlalu kuat, bagaimanapun juga, ini adalah sekte yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Bahan-bahan yang didaftarkan oleh Xia Ruofei semuanya dikumpulkan di gudang pemetikan bintang, yang menyelamatkan banyak masalah. Jika tidak, Anda harus keluar untuk mencari atau membeli, meskipun bahannya tidak terlalu langka, itu akan membuang-buang waktu. Sekarang materi telah dikumpulkan, Xia Ruofei juga menggunakan waktu Luo Qingfeng untuk menyiapkan materi dan memperkenalkan kembali rencana transformasi formasinya. Telah dipastikan bahwa tidak ada risiko, jadi Xia Ruofei mulai mengambil Luo Qingfeng, mulai dari memilih menara bintang. Ubah seluruh formasi Huzong. Waktu transformasi berlangsung sekitar 2 hari. Xia Ruofei memanfaatkan evolusi bintang asli sebaik-baiknya, dan dengan cerdik menggabungkan beberapa ide cerdiknya ke dalam teori garis, jadi kenyataannya, rentang perubahannya tidak terlalu besar, dan waktu serta bahan juga terbuang sia-sia, tidak banyak. Dalam proses transformasi, Xia Ruofei juga akan menjelaskan ide transformasi bersama Luo Qingfeng yang dikombinasikan dengan proses transformasi. Tidak meminta Luo Qingfeng dapat sepenuhnya memahami seluruh susunan besar, tetapi kurang lebih dapat meningkatkan sebagian pemahamannya tentang prinsip susunan ini, dan itu akan sangat membantunya di masa depan untuk memanipulasi susunan tersebut. Setelah transformasi selesai, Xia Ruofei secara pribadi mencoba metode uji coba. Seluruh formasi bekerja dengan lancar, dan efeknya sangat jelas. Dalam hal pertahanan, Xia Ruofei memperkirakan setidaknya 30% lebih kuat dari Star Evolution asli. Selain itu, formasinya lebih agresif. Dalam hal pengumpulan aura, susunan evolusi bintang yang asli tidak terlihat jelas. Diperkirakan tetua jenius yang memilih sekte bintang tidak terlalu mempelajari metode pembentukan kumpulan roh. Semua fungsi digabungkan secara organik, jadi inilah kelemahan Star Evolution asli. Xia Ruofei membuat penyesuaian khusus terhadap hal ini. Begitu formasi tersebut beroperasi, efeknya langsung terlihat. Ternyata lingkungan budidaya untuk memetik bintang hanya sedikit lebih kuat dibandingkan dunia luar. Faktanya, ini juga salah satu alasan mengapa sekte pemetik bintang telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pertahanan susunan besar evolusi bintang sangat kuat, tetapi karena fungsi mengumpulkan Reiki adalah papan pendek, lingkungan budidaya di sekte lebih buruk daripada banyak sekte kelas 1. Hal ini mungkin tidak terlihat dalam jangka pendek, namun seiring berjalannya waktu, kekuatan secara keseluruhan masih akan terkena dampak yang serius. Setelah transformasi kunci Xia Ruofei, segera setelah metode formasi beroperasi, Luo Qingfeng segera merasakan jejak aura yang berasal dari devisa formasi besar. Efek pengumpulan ini beberapa kali lebih tinggi dari aslinya. Bahkan murid biasa yang memilih Xingzong merasakan perubahan seperti itu. Penggarap sudah sangat peka terhadap Reiki. Meski pembentukannya baru saja dimulai, konsentrasi Reiki tidak berubah secara signifikan di seluruh sekte, namun semua orang masih bisa merasakan konsentrasi Reiki meningkat secara perlahan. Semua orang tahu bahwa pemimpin 2 hari dan para tetua baru sedang sibuk mengubah formasi penjaga hebat. Pada awalnya, beberapa murid sedikit banyak merasa khawatir. Bagaimanapun, formasi besar evolusi bintang adalah dasar dari pemilihan sekte bintang, pemilihan bintang.
Zong selamat dari banyak krisis dengan mengandalkan Santo pelindung terkenal ini. Penatua besar itu masih sangat muda, bisakah dia benar-benar mengubah sejumlah besar patriark perlindungan yang telah berjalan selama ratusan tahun? Jika efeknya tidak berubah, tetapi perlindungan Kaisar Sekte dihancurkan, apa yang harus saya lakukan? Tanpa diduga, hanya butuh 2 hari untuk menyelesaikan transformasi formasi Huzong, dan begitu dijalankan, semua orang langsung merasa sangat berbeda. Konsentrasi Reiki ini masih perlahan meningkat, dan belum diketahui di mana batasnya. Jika bisa digandakan dan digandakan, maka lingkungan budidaya untuk memilih sekte bintang tidak akan lebih lemah dari sekte kelas 1 manapun. Faktanya, beberapa murid ini terlalu konservatif. Ketika Xia Ruofei merancang rencana transformasi susunan, dia meningkatkan fungsi pengumpulan aura minimal 3 kali lipat dari metode susunan aslinya. Dan dia telah berhasil membuat rencana melalui pengetahuannya yang luas dan pemahamannya yang mendalam tentang teori garis. Setelah transformasi selesai hari ini, dan setelah formasi benar-benar dipraktikkan, Xia Ruofei akhirnya merasa lega sepenuhnya. Desain teoretis telah diuji dengan praktik. Xia Ruofei secara kasar memperkirakan fungsi mengumpulkan aura saja. Formasi yang ditransformasikan setidaknya 3 kali lipat dari formasi patriarki pelindung yang asli. Ini merupakan perkiraan paling konservatif. Pada dasarnya, setelah metode pembentukan berjalan selama jangka waktu tertentu, setelah konsentrasi Reiki di dalam Zongmen mencapai keseimbangan baru, mungkin masih ada celah kecil dibandingkan dengan konsentrasi Reiki Pulau Taoyuan, tetapi di kelas 1 sekte, itu bisa melebihi pengambilan bintang. Zongzi harus dihilangkan, dan bahkan beberapa sekte tingkat atas, lingkungan budidaya mungkin tidak mencapai tingkat ini. Transformasi formasi yang berhasil telah menginspirasi semangat Luo Qingfeng. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Xia Ruofei, dia segera meminta orang kepercayaannya untuk mempublikasikan berita ini kepada seluruh keluarga. Murid Xing Xingzong sudah merasakan konsentrasi Reiki meningkat perlahan, jadi mereka sudah lama berspekulasi di dalam hati. Setelah berita diumumkan, hanya dugaan semua orang yang bisa dikonfirmasi. Murid-murid Xingzong mengetahui bahwa para tetua muda yang baru telah mengubah formasi besar dalam waktu 2 hari. Tidak hanya kemampuan bertahan dan kekuatan menyerang mereka meningkat beberapa persen, tapi menarik juga karena fungsi mengumpulkan roh sebenarnya sama seperti sebelumnya. Berkali-kali, bisa dibayangkan tidak butuh waktu lama untuk pemetikan sekte bintang menjadi lahan budidaya yang patut ditiru. Sebagai murid yang tinggal dan berlatih di sekte tersebut, mereka secara alami adalah penerima manfaat terbesar. Terlebih lagi, para sesepuh juga akan melakukan tes tulang akar pada setiap orang, yang berarti setiap orang akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan latihan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Jika mereka menemukan bakat yang belum pernah ditemukan sebelumnya, akan terjadi penurunan sumber daya. Awalnya, lingkungan kultivasi yang terus memburuk telah membuat banyak murid Xing Xingzong kehilangan kepercayaan pada jalur kultivasi, tetapi tetua muda yang lahir tiba-tiba ini telah memberi mereka harapan besar. Untuk sementara waktu, reputasi Xia Ruofei dalam memilih sekte bintang mencapai puncaknya. Jika dia mengatakan itu ketika dia pertama kali menjabat, semua orang juga kagum padanya, tetapi sebagian besar karena Patriark Yuan Ying yang tidak memadai di belakangnya dan kekuatan pencegah dari Luo Qingfeng, sang master, tapi sekarang, dia punya didirikan prestise nyata. Dapat dikatakan bahwa reputasi Xia Ruofei dalam memilih sekte bintang adalah yang kedua setelah Luo Qingfeng, dan bahkan dapat dikatakan sudah sebanding dengan Luo Qingfeng. Masih belum jelas bagi semua orang bagaimana dia berkultivasi. Jika para murid mengetahui bahwa dia sudah menjadi biksu Jindan di usia muda dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari Luo Qingfeng, saya khawatir dia akan lebih mengaguminya. Xia Ruofei tidak lupa memperhatikan umat awam Yuntai yang masih berada di ruang batu gua gunung dan laut di Lingtu Space selama 2 hari transformasi. Namun, tampaknya orang awam Yuntai mengalami kerusakan parah. Setelah percakapan aktif terakhir dengannya, tidak ada suara lagi. Xia Ruofei juga khawatir bahwa setelah ruang kecil di dalam biji dipindahkan, dia akan kehilangan kontak dengan orang awam Yuntai, jadi dia juga meluangkan waktu untuk memasuki ruang Lingtu dan secara pribadi menjelajahinya secara mental. Dia menemukan bahwa Yuntai tampaknya telah membentuk jalur yang stabil. Meskipun posisi ruang berubah dari waktu ke waktu,
Xia Ruofei dapat dengan mudah menemukan ruang kecil di sepanjang suar yang ditinggalkan oleh Yuntai. Hasil penyelidikan adalah umat awam Yuntai memasuki keadaan yang mirip dengan dormansi mendalam, mungkin keadaan ini lebih kondusif untuk pemulihan tubuh spiritualnya. Xia Ruofei tahu bahwa dalam kasus ini, kecuali ada krisis hidup dan mati, Yuntai tidak akan bereaksi terhadap rangsangan eksternal. Awalnya, Xia Ruofei memiliki banyak pertanyaan dan ingin bertanya kepada orang awam Yuntai, tetapi dalam kasus ini, dia hanya bisa menunggu sampai dia bangun. Tentu saja, memastikan bahwa orang awam Yuntai tidak berbahaya, dan koneksi dengan ruang kecil itu tidak akan terputus, ini adalah kabar baik bagi Xia Ruofei, dan dia akhirnya mengecewakannya. Transformasi Star Evolution Array telah selesai, dan Xia Ruofei siap untuk pergi. Banyak hal yang terjadi pada lelang kali ini, dan keuntungannya pun tidak sedikit. Dia perlu meluangkan sedikit waktu untuk mencernanya. Selain itu, dia juga akan memberi Song Wei dan Ling Qingsui 2 cincin penyimpanan, serta teh liar yang diperoleh dari Chen Xuan, tetapi itu akan memungkinkan para biksu di masa pemurnian gas untuk langsung menerobos alam kecil. Hal-hal baik seperti itu tentu saja perlu diberikan. Orang kepercayaan Hong Yan berbagi. Selain itu, selama bertahun-tahun terperangkap di ruang biji, dia menggunakan waktu luangnya untuk mempelajari semua garis keturunan klasik di Jade Rune yang diwarisi. Tingkat garisnya bisa dikatakan dengan pesat. Transformasi formasi juga menjadi kesempatan baginya untuk berlatih. Menggabungkan banyak kognisi teoretis dengan praktik, sebenarnya sangat membantunya untuk memahami formasi. Xia Ruofei merasa ada banyak keuntungan sekarang. Sebelum dia mengaktifkan Array Taixuan Xuanxing, dia melakukannya berdasarkan level dan pemahamannya tentang Array Taixuan Xuanxing pada saat itu. Melihat ke belakang saat ini, nampaknya masih banyak ruang untuk perbaikan. Faktanya, efek array dengan level berbeda dan array yang sama sangatlah berbeda. Hal yang sama juga merupakan array Xuanxing yang terlalu virtual, jika itu adalah master dari array yang akan diatur, itu harus lebih aktif daripada Xia Ruofei, hampir tidak mengaktifkan array, efeknya jauh lebih baik. Meskipun array Taixu Xuanxing di Pulau Taoyuan adalah formasi besar alami, Xia Ruofei hanya melakukan aktivasi formasi tersebut, tetapi sekarang tingkat pengetahuannya berbeda. Dari perspektif saat ini, masih banyak ruang untuk perbaikan. Xia Ruofei merasa bahwa dia akan kembali dan membuat beberapa perubahan pada tata letak sebelumnya, setidaknya untuk membuat kekuatan Taixu Xuanxing Array meningkat sebesar 20%. Dan ini bukanlah batasnya. Jika level posisi Xia Ruofei dapat ditingkatkan lebih lanjut di masa depan, masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Oleh karena itu, setelah Xia Ruofei berniat meninggalkan Sekte Pemetik Bintang, dia akan kembali ke Pulau Taoyuan terlebih dahulu. Namun, sebelum berangkat, masih ada satu hal yang harus ia lakukan, yaitu menyaring semua murid Xing Zonzong. Saat ini, memilih bintang dapat dianggap sebagai miliknya, dan secara alami ia tidak akan membiarkan bahaya tersembunyi apapun. Luo Qingfeng telah membuat pengaturan sebelumnya, dan transformasi metode formasi telah selesai. Segera setelah Xia Ruofei memesan, pekerjaan penyaringan segera dimulai. Awalnya Luo Qingfeng ingin Xia Ruofei beristirahat, tetapi Xia Ruofei merasa seperti anak panah dan ingin menyelesaikan semuanya sesegera mungkin. Luo Qingfeng tentu saja tidak berani melanggar keinginannya. Hasilnya, semua murid dari Star Picking Sect berkumpul dan memasuki Star Picking Tower satu persatu untuk menerima root test Xia Ruofei. Mulai dari beberapa saudara laki-laki Luo Qingfeng, para tetua yang memilih Xing Zonzong, semua orang menerima ujian itu lagi. Di Sekte Pemetik Bintang, hanya Luo Qingfeng yang merupakan biksu Jindan, dan para tetua yang tertinggi hanya memiliki 9 lapisan gas, dan kekuatan spiritual Xia Ruofei telah memasuki tahap akhir pengumpulan roh karena milenium biji, ruang angkasa. Karena dia telah pergi ke seluruh dunia kultivasi sendirian, tidak ada perbedaan antara para tetua dan murid biasa di depan Xia Ruofei. Secara khusus, setiap orang tidak memiliki tindakan pencegahan terhadap Xia Ruofei. Xia Ruofei membuat mereka senang melakukan tes tulang akar, semua orang secara alami melakukannya, jadi pada dasarnya Xia Ruofei dapat menghipnotis mereka dalam sekejap. Tes ini dilakukan dengan sangat cepat, dan dalam sehari, semua orang kecuali mereka yang bertugas di luar negeri sudah dites kembali.
Ketika Xia Ruofei memeriksa murid-murid Xing Xingzong, Luo Qingfeng secara pribadi menjaga bagian luar dan bertanggung jawab untuk memanggil nomor, jadi dia tidak tahu hasil tes semua orang, dan Xia Ruofei tidak mengatakannya, sama seperti pekerjaan jalur perakitan setelahnya menguji semua orang, Luo Qingfeng dipanggil. Luo Qingfeng telah membiarkan semua murid meninggalkan menara pemetik bintang. Begitu dia memasuki rumah, dia membungkuk kepada Xia Ruofei dan bertanya dengan hormat, "Tuan, bagaimana situasinya?" Luo Qingfeng merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Meskipun dia benar-benar dapat mengendalikan Zongmen dari atas ke bawah, dapat dikatakan bahwa dia benar, tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa semua orang di bawah dapat diandalkan. Dia bahkan dapat yakin bahwa sekte sebesar itu pasti akan kedatangan gangster, sama seperti mereka memilih sekte bintang, dan mengirim gangster ke sekte lain juga. Luo Qingfeng khawatir ada terlalu banyak orang yang bermasalah, sehingga pemiliknya pasti akan mendapat kesan bahwa dia tidak mampu. Xia Ruofei berkata dengan ringan, ujian telah selesai, dan situasi keseluruhan tidak buruk. Pada dasarnya, loyalitas para murid tingkat dasar cukup tinggi. Di antara para tetua, ada ambisi yang tidak kecil, tetapi dia selalu ingin menggantikanmu. Tetapi jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan salah perhitungan. Luo Qingfeng tidak bisa menahan keringat di kepalanya. Apa yang dia tidak yakin sebenarnya adalah murid kelas bawah. Adapun para tetua, dia sebenarnya cukup yakin, dan dia selalu memintanya untuk bersikap baik kepada mereka. Di antara saudara-saudari, masih ada orang yang mempunyai hati kedua. Xia Ruofei melirik Luo Qingfeng dan melanjutkan, selain itu, 5 murid juga ditemukan di antara para murid. Dengan basis staf yang begitu besar, tidak terlalu banyak untuk memiliki 5 mata-mata, tetapi 3 di antaranya berasal dari sekte yang sama, mereka terhubung satu sama lain dan mengirimkan banyak informasi untuk keluar, dan Anda bahkan tidak menyadarinya. Selain itu, sebenarnya ada 1 dari 5 penjahat yang bekerja di bagian inti seperti memilih menara bintang bertanya, dia juga hanya saya belum berani melakukannya, jadi saya belum menyebabkan banyak kerusakan. Tetapi bagian intinya sebenarnya bercampur dengan mata-mata, yang akan membuat Anda sangat waspada. Tanda seru. Mengatakan ini, nadanya sudah sangat parah, dan Luo Qingfeng bahkan memberikan sedikit rasa dingin pada tulang punggungnya, dan tiba-tiba keringat dingin. Luo Qingfeng berkata dengan suara gemetar, "Tuan, budak tua itu tidak kompeten." Dengan begitu banyak mata-mata yang keluar dari sekte, budak tua itu tidak memiliki kesadaran. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, "Sekarang jangan katakan ini, untungnya, tidak menimbulkan kerugian besar. Jika rahasia inti seperti perlindungan formasi besar penjaga benar-benar hilang, pengambilan bintang mungkin dipertaruhkan. Ketahuan, itu akan ditangani secepatnya." Petik 2. Ya, budak tua itu akan menuruti perintah tuannya. Luo Qingfeng berkata dengan cepat. Dia juga ketakutan di dalam hatinya. Jika bukan Xia Ruofei yang datang untuk mengambil bintang kali ini dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua murid, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal itu, terutama karena dia telah berhasil membobol penjahat yang mengambil bintang dan melukainya. Terlalu besar. Dia sendiri tinggal di Star Peking Tower, dan ada mata-mata musuh di sisi sofa. Meskipun Biksu Jindan, dalam keadaan normal, orang lain tidak dapat menghitungnya, tetapi tidak ada anti pencuri 1000 hari, jika pihak lain menggunakan obat-obatan aneh untuk menghinanya. Atau apakah dia tiba-tiba bergumul dengan hidupnya pada saat kritis dalam retretnya? Jika Anda lumpuh, sangat mungkin perahu bisa terbalik di selokan. 10.000 langkah mundur dan mengatakan bahwa meskipun keselamatannya sendiri tidak akan menjadi masalah besar, tetapi ada banyak rahasia di menara pemetik bintang, dan dengan santai membocorkannya, itu membahayakan sekte pemetik bintang. Dapat dikatakan bahwa semua yang terpilih untuk memilih menara bintang adalah murid yang diperiksa secara pribadi oleh Luo Qingfeng dan diyakini cukup dapat diandalkan. Dengan cara ini, sebenarnya ada pezina lain yang masuk. Luo Qingfeng tidak bisa menahan rasa malu. Xia Ruofei mengambil selembar kertas dari meja dan menyerahkannya kepada Luo Qingfeng, berkata dengan ringan, "Penatua yang berpikir untuk menggantikanmu setiap hari, dan ada 5 daftar mata-mata, ini dia, lihat sendiri." Selain itu, di antara murid-murid ini, saya juga telah mencantumkan beberapa orang yang memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap sekte dan sikap memilukan terhadap Anda.
Keandalan mereka harusnya yang tertinggi. Jika orang-orang ini memiliki bakat yang baik, Anda dapat menggunakannya kembali dengan benar. Luo Qingfeng tersentuh di dalam hatinya, matanya berkaca-kaca, menjabat tangannya untuk mengambil alih daftar itu, berlutut di tanah, gemetar dan berkata, Tuan memiliki rahmat untuk menciptakan kembali budak tua dan bintang piker, budak tua terima kasih. Petik 2. Bangun. Xia Ruofei berkata dengan ringan. Tampaknya pekerjaan penyelidikan internal masih sangat penting. Para murid yang Anda atur di luar juga akan kembali untuk diperiksa sesegera mungkin. Pastikan untuk tidak meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Ya, budak tua telah mengatur rotasi staf sementara. Dalam 7 hari, semua staf di luar akan kembali ke Zhongmen. Kata Luo Lifeng. Xia Ruofei berkata, saya tidak bisa menunggu terlalu lama, jadi saya harus kembali ke Pulau Taoyuan. Setelah beberapa hal selesai, saya akan kembali ke Xingzhou dan menyaring murid-murid yang tersisa. Ya Tuan, Luo Qingfeng berkata sambil menunduk. Dia tidak pernah melihat selembar kertas di tangannya, karena Xia Ruofei bahkan memberikan daftarnya, hanya 1 dari 5 pelacur yang bisa berakhir, dan dia tidak bisa melarikan diri. Dan si penatua yang ambisius, dia tidak berniat untuk tinggal. Terlepas dari apakah itu pemurnian gas 9 lapis atau pemurnian gas 8 lapis, selama tidak menembus masa jindan, itu sama saja dengan semut di matanya. Hilangnya seorang penatua penyulingan gas bukanlah apa-apa untuk memilih bintang. Xia Ruofei membantu memilih sekte bintang kali ini dan mengubah sekte perlindungan hebat. Lingkungan budidaya sekte Xingzhou akan segera berubah secara dramatis, dan Xia Ruofei juga memberinya metode budidaya kekuatan spiritual. Beku udara akan meningkat dengan cepat. Pada saat itu, lebih banyak biksu pemurnian gas tingkat tinggi akan segera muncul, dan bahkan biksu jindan pun akan muncul. Dalam hal ini, Luo Qingfeng secara alami tidak akan peduli dengan sesepuh berpangkat tinggi. Luo Qingfeng mengepalkan kertas itu erat-erat dan berkata dengan selamat, Guru, bahkan jika Anda ingin pergi, apakah Anda beristirahat selama 1 atau 2 hari? Hari-hari ini Anda sibuk memilih sekte bintang, dan pada dasarnya belum berhenti. Budak tua itu sangat gelisah setelah turun untuk beristirahat. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tidak masalah, sisanya di jalan sama saja. Pidato Luo Qingfeng sedikit tercengang, dia tidak tahu bahwa Xia Ruofei sudah mendapatkan kapal terbang, bahkan lebih tinggi dari Chen Xuan. Dia secara alami mengira Xia Ruofei adalah Yu Jian yang terbang kembali ke Pulau Taoyuan, dan penerbangan Yu Jian sangat mahal. Bagaimana mungkin bisa beristirahat di jalan? Tapi Luo Qingfeng tidak berani bertanya terlalu banyak. Sejak Xia Ruofei memutuskan, dia hanya bisa menurut tanpa syarat. Xia Ruofei kemudian mengeluarkan tumpukan manuskrip yang telah disiapkan sebelumnya dan berkata dengan ringan, ini diserahkan kepada Anda, silakan gunakan dengan baik. Di masa depan, lingkungan budidaya untuk memetik bintang tidak lebih buruk dari lingkungan leluhur top lainnya. Sebelum Anda menjadi seorang biksu zaman keemasan, Anda mungkin menghabiskan sebagian besar waktu Anda di Zhongmen. Jika terjadi sesuatu, saya akan memberi tahu Anda secara alami. Di lain waktu, Anda akan mencoba meningkatkan kekuatan Anda dan melindungi keselamatan Zhongmen. Luo Qingfeng menanggapi dengan hormat, lalu memandangi tumpukan naskah di tangan Xia Ruofei dengan rasa ingin tahu, dan bertanya, Tuan, ini. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ini adalah metode kontrol yang dimodifikasi untuk evolusi bintang, dan ada perubahan tertentu dari sebelumnya, tetapi ini tidak besar. Anda akan segera mengetahuinya setelah Anda melihatnya. Ini adalah Lin Langzhen isi volume kedua, interpretasi, volume pertama lebih cocok untuk para biksu di masa pemurnian gas. Anda sudah berada di periode Jindan. Setelah menguasai jilid pertama, sebaiknya fokus mempelajari jilid kedua. Ini beberapa latihan dan keterampilan tempur. Saya telah mengekstraksi semua yang cocok untuk periode pemurnian Qi. Anda dapat mengajarkannya kepada murid yang berbakat dan setia tergantung pada perasaan Anda. Jika Anda seorang biksu, Anda bisa belajar sendiri saat Anda punya waktu luang. Anda tidak harus mahir. Ini bagus untuk dijadikan referensi. Sebelum Xia Ruofei selesai, Luo Qingfeng, yang memiliki mata merah, berlutut di tanah dan tersedak isak tangisnya, Tuan, berapa umur budak tua itu? Bagaimana dia bisa begitu peduli? Karena demi tuannya, bangunlah.
kata Xia Ruofei. Ini belum semuanya untukmu. Banyak di antaranya juga untuk meningkatkan kekuatan Star Picker secara keseluruhan. Kekuatan Star Picker lebih kuat, dan itu lebih membantu saya. Faktanya, banyak dari latihan ini, kecuali Lang Lang Zhenjie, diperoleh dari ruang bersarang Yuntai, tetapi Xia Ruofei juga meluangkan waktu untuk menyalin keluar angkasa, dan awalnya menyimpannya sendiri. Luo Qingfeng berdiri dan berkata dengan tegas, "Tuan, budak tua itu harus optimis tentang urusan keluarga ini untuk tuannya. Cobalah yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan sekte tersebut, dan ketika Master membutuhkannya, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, pilih bintangnya dan naik dan turun." Petik 2. Xia Ruofei menyela kata-kata Luo Qingfeng dengan lambaian tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya yakin saya tidak akan membiarkan orang-orang saya sendiri melewati api. Anda telah bersama saya selama beberapa waktu, tahukah Anda? Qingfeng, jangan terlalu banyak berpikir, Anda dapat mengembangkan Xingzhonzong dengan ketenangan pikiran, yang merupakan bantuan terbesar bagi saya. Tentu saja, saya akan menghubungi Anda kapan saja jika ada sesuatu. Di masa depan, setelah Anda membina cukup banyak murid untuk memetik Xingzhonzong, Anda akan dapat pergi ke Pulau Taoyuan untuk berlatih sebentar, lagi pula, lingkungan di sana lebih baik." Petik 2. Ya, budak tua mengerti. Luo Qingfeng berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih Tuan." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Ya, saya hampir lupa, dan ini." Setelah berbicara, Xia Ruofei mengambil tas besar dari ruang dan meletakkannya di atas meja, mengeluarkan suara berderak. Mulut tas tidak diikat, dan batu roh langsung jatuh darinya. Setelah melihat ini, Luo Qingfeng tidak bisa menahan kelopak matanya, melangkah maju dan menarik tas itu membuka, dan menemukan bahwa itu adalah sekantong penuh batu roh, berjumlah 50 atau 60 ribu keping. Luo Qingfeng segera memahami niat Xia Ruofei. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dengan panik dan berkata, "Tuan, ini tidak bisa dilakukan. Anda telah memberikan terlalu banyak bantuan kepada budak-budak tua dan pemetik bintang. Saya benar-benar takut menerima batu roh ini." Luo Qingfeng melakukannya tidak tahu bahwa Xia Ruofei menghasilkan banyak uang dari ruang penyimpanan cincin penyimpanan. Dia tahu bahwa Xia Ruofei sebenarnya menghabiskan banyak batu roh untuk membeli cincin penyimpanan dan biji misterius, dan kemudian meminjam dalam jumlah besar. Batu roh pena diberikan kepada Chen Xuan, jadi dia menilai tidak banyak batu roh di tubuh Xia Ruofei. Dalam hal ini, Xia Ruofei memberikan 50 atau 60 ribu batu roh sekaligus. Di mana dia berani memintanya? Xia Ruofei berkata dengan tidak setuju, "Berikan kepadamu. Batu roh ini tidak hanya berguna untuk budidaya, tetapi yang lebih penting, dapat digunakan sebagai mata uang di dunia budidaya. Jika Anda ingin mengembangkan sekte, pasti ada banyak tempat di mana kamu perlu menggunakan batu roh. Aku masih punya banyak batu roh di tangan, ini hanya sebagian kecil, kamu bisa tenang saja." Petik 2. Luo Qingfeng tidak mempercayainya, tetapi dia tahu itu sebelum menghadiri pelelangan. Xia Ruofei bahkan tidak tahu apa itu batu roh, dan untuk mengumpulkan dana untuk pembelian batu roh cincin penyimpanan, Xia Ruofei juga untuk sementara menyempurnakan Qi dan mengirimkannya ke pelelangan. Setelah menghadiri pelelangan, Luo Qingfeng hampir tidak dapat dipisahkan dari pihak Xia Ruofei. Di mana Xia Ruofei mengubah lebih banyak batu roh. Oleh karena itu, Luo Qingfeng merasa bahwa ini adalah kebohongan dengan niat baik yang disebarkan Xia Ruofei agar dia dapat menerimanya dengan tenang. Namun, karena kesalahpahaman seperti itu, Luo Qingfeng bahkan lebih tersentuh, dan mengikuti Xia Ruofei dengan putus asa. Ini, Luo Qingfeng menunjukkan rasa malu. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menenggelamkan wajahnya, sedikit mengernyit dan berkata, "Mengapa? Apakah saya tidak berbicara lagi?" Luo Qingfeng buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, "Jangan berani." "Berani, Tuan, beraninya kamu menentang perintahmu. Kalau begitu terimalah." Xia Ruofei berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini hanya untukmu. Tinggal di sekte pemetik bintang juga harus berlatih dengan baik. Kekuatanmu masih lemah." Luo Qingfeng mendongak dan menemukan bahwa Xia Ruofei sebenarnya sedang memegang Yuan Jing di tangannya, dan dia hampir ketakutan. Belum lagi Yuan Jing, meskipun itu Ling Jing, Luo Qingfeng tampaknya merupakan harta karun yang besar.
Sekarang Xia Ruofei telah memberinya sepotong Yuan Jing dengan energi murni. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Faktanya, dari mana dia tahu bahwa Xia Ruofei Guang memperoleh setidaknya ratusan ribu batu roh, ribuan kristal roh, dan ribuan kristal Yuan dari tempat bersarang yang ditinggalkan oleh biksu awam Yuntai. Oleh karena itu, mengeluarkan 50.000 batu roh untuk mengembangkan Xing Xingzong, dan kemudian memberi Luo Qingfeng sebuah Yuan Jing, sebenarnya bukanlah pengeluaran yang besar bagi Xia Ruofei. Bagaimanapun, Luo Qingfeng sangat setia padanya. Yuan Jing hanyalah investasi yang diperlukan, yang dapat membuat Luo Qingfeng lebih kuat. Bagi Xia Ruofei, ini adalah keuntungan tetap. Xia Ruofei melihat Luo Qingfeng membeku lama tanpa bicara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan langsung memasukkan Yuan Jing ke tangan Luo Qingfeng, lalu berkata, "Singkirkan semua ini. Aku harus pergi. Ada masalah yang mendesak." Kontak telepon. Petik 2. Xia Ruofei dapat menggunakan ponselnya secara normal di Pulau Taoyuan, dan sebelumnya tidak ada sinyal ponsel di Xing Xingzong, tetapi kemudian dia juga memasang menara sinyal di gunung terdekat, sehingga di sebagian besar tempat di Xingzhonzong, dia dapat menggunakan ponselnya biasanya. Ngomong-ngomong, itu adalah penghargaan Wang Boshan. Ketika dia bertanggung jawab atas urusan sekuler, dia mendirikan 2 stasiun pangkalan di hutan belantara pegunungan yang liar ini melalui koordinasi. Tuan, Yuan Jing ini. Petik 2. Dia tidak berani berhenti kali ini, tetapi keraguannya masih terlihat jelas. Xia Ruofei berkata dengan ringan, "Berikan padamu, simpan saja. Kapan Anda pernah melihat apa yang saya kirimkan kembali?" Petik 2. Ya, Luo Qingfeng berkata, "Budak tua terima kasih Tuan." Setelah berbicara, Luo Qingfeng tidak lagi munafik, dan langsung mengumpulkan Yuan Jing, batu roh dan manuskrip Xia Ruofei itu ke dalam cincin penyimpanannya, dan kemudian dia terbang ke Xia Ruofei ke tanah. Dia tidak banyak bicara. Yang disebut rasa terima kasih yang besar tidak mengucapkan terima kasih sebenarnya pucat dan lemah. Lihat saja tindakan di masa depan. Butuh waktu. Lama sebelum Luo Qingfeng berdiri tegak dan berkata, "Tuan, budak tua itu akan memberimu." Petik 2. Pada dasarnya selesai di sisi Xingzhonzong. Fondasi yang akan diletakkan sudah diletakkan dengan baik, dan banyak sumber daya budidaya telah diberikan. Xia Ruofei juga harus kembali ke Pulau Taoyuan ke lantai atas menara Xing Xing, dan kemudian mereka berdua naik ke atap. Nyatanya, Xia Ruofei pertama kali melompat ke atap, dan Luo Qingfeng mengikutinya tanpa menyadarinya. Karena jika hanya pedang terbang tersebut langsung dilepaskan, kemudian biksu tersebut melompat keluar jendela, menginjak pedang terbang tersebut, dan terbang menjauh. Inilah titik tertinggi dari keseluruhan sekte pemetik bintang. Berdiri di atas punggung bukit, Anda bisa melihat bangunan-bangunan antik bertebaran di lembah berkabut, dan kandungan aura di udara perlahan meningkat dengan kecepatan yang stabil. Xia Ruofei melihat kembali keindahan negeri dongeng ini, dan kemudian berkata kepada Luo Qingfeng, "Qingfeng, lihat segala sesuatu di depanmu, apakah ini sangat indah? Ini bukan hanya kekuatan yang dipupuk Xia Ruofei, itu juga fondasinya di mana Anda tinggal, Anda harus melindungi fondasi ini." Petik 2. Luo Qingfeng juga berkata dengan benar, "Ya, budak tua harus mengingat ajaran tuannya." Xia Ruofei mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan hanya berkata, "Aku pergi." Kemudian, Luo Qingfeng melihat Xia Ruofei membalik tangannya, dan sebuah perahu terbang hitam kecil dan indah muncul di telapak tangannya. Kemudian, tangan Xia Ruofei melemparkan kapal terbang itu keluar, dan kapal terbang hitam itu terangkat tertiup angin. Dalam sekejap mata, panjangnya menjadi lebih dari 20 meter, dengan badan perahu bersudut hitam mat. Datang, Luo Qingfeng kembali kali ini dari kapal terbang air biru Tianxuanmen Chen Xuan, jadi tentu saja dia tidak asing dengan kapal terbang. Ketika dia melihat Xia Ruofei tiba-tiba mengeluarkan kapal terbang, dia benar-benar tercengang. Terlebih lagi, kapal terbang ini jelas jauh lebih maju dibandingkan dengan Chen Xuan. Tidak hanya jauh lebih besar, namun jika dilihat dari luar, material dan materialnya jelas lebih tinggi dari itu. Sejujurnya, tidak peduli hal baik apapun yang keluar dari Xia Ruofei, Luo Qingfeng tidak akan merasa terlalu terkejut, karena di matanya, sejak awal mengenal Xia Ruofei, tuan muda ini hampir maha kuasa.
Namun kali ini Luo Qingfeng masih merasa otaknya sangat cuek saat menaiki kapal terbang air biru Chen Xuan terakhir kali. Xia Ruofei jelas merupakan yang pertama kali melihat kapal terbang seperti itu. Gadis itu kembali ke kursi sedan sekali. Kemudian mereka kembali mengambil kotak bintang. Hingga hari ini, Xia Ruofei tidak meninggalkan langkah memilih kasus bintang. Lantas yang jadi pertanyaan, dari manakah kapal terbang ini berasal? Jika Xia Ruofei awalnya memiliki kapal terbang, Luo Qingfeng pasti tidak akan mempercayainya. Ketika saya melihat kapal terbang air jernih Chen Xuan hari itu, ekspresi terkejut Xia Ruofei sepertinya tidak berpura-pura. Apalagi Xia Ruofei tidak perlu menginstalnya. Melihat kapal terbang besar berwarna hitam matte ini, gambaran Xia Ruofei di benak Luo Qingfeng bahkan lebih misterius. Tepat ketika Luo Qing tertegun, Xia Ruofei bangkit dengan ringan dan mendarat di dek kapal terbang hitam ini. Xia Ruofei melambai ke arah Luo Qingfeng, dan berkata, "Qingfeng, aku pergi. Ada yang ingin ku telepon." Luo Qingfeng baru saja pulih, dan dengan cepat melompat ke tanah, memberi selamat dan berkata, "Budak tua memberikan tuannya." Luo Qingfeng selalu menjaga postur membungkuknya, dan segera dia mendengar sedikit suara memecahkan langit, lalu dia mengangkat kepalanya, dan melihat bahwa perahu terbang hitam itu telah terbang ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat, hampir dalam sekejap sekilas, kapal terbang yang panjangnya lebih dari 20 meter itu telah berubah menjadi titik hitam kecil di bidang penglihatannya. Luo Qingfeng berdiri menatap atap Xing Xing Lou, melihat ke arah menghilangnya kapal terbang hitam itu. Butuh waktu lama baginya untuk bangun dan kembali ke Xing Xing Lou dari jendela. Setelah mengirim Xia Ruofei pergi, Luo Qingfeng mendapatkan kembali keagungan tuannya, dan wajahnya masih marah dan sedikit dingin dan mematikan. Xia Ruofei telah melakukan pekerjaan penyaringan dengan sangat teliti, dan kemudian dia tentu saja ingin membunuhnya. 5 mata-mata dan tetua yang ambisius secara alami tidak dapat menyelamatkan hidup mereka, dan Luo Qingfeng juga memerlukan perbaikan besar-besaran dari atas ke bawah, seperti dari sekte mana kelima mata-mata itu berasal dan apa yang mereka lewati. Siapapun yang bergabung dengan sekte pemetik bintang dan siapa terkait dengan mereka akan diselidiki. Tentu saja, Xia Ruofei telah memastikan bahwa, kecuali 5 orang ini, yang lainnya bukanlah mata-mata yang dikirim dari luar. Paling-paling, orang-orang ini sedikit lalai. Namun, ada begitu banyak murid di seluruh klan, beberapa sangat setia dan memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap sekte, sementara yang lain lebih umum, meskipun bukan mata-mata, tetapi begitu sekte menghadapi krisis hidup dan mati, orang-orang mungkin untuk mengkhianati. Oleh karena itu, Luo Qingfeng juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk membersihkan beberapa orang yang menduduki posisi penting tetapi loyalitasnya tidak terlalu tinggi, dan mempromosikan mereka yang benar-benar setia dan jujur. Tidak masalah jika basis budidayanya tidak terlalu tinggi untuk saat ini. Di masa depan, lingkungan budidaya untuk memilih Xingzong jauh lebih baik dari sebelumnya, dan Xia Ruofei telah meninggalkan begitu banyak sumber daya dan latihan budidaya. Selama dia fokus pada pelatihan, murid-murid setia ini akan segera dapat meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, setelah Xia Ruofei pergi, Luo Qingfeng masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Untungnya, dia telah memimpin selama bertahun-tahun. Hal-hal ini tidak asing baginya. Selain itu, dia tidak terkalahkan dalam memilih bintang. Asalkan prioritasnya dipahami dengan jelas dan dilaksanakan satu persatu, pada dasarnya tidak akan ada apa-apa masalah. Justru karena inilah Xia Ruofei meyakinkannya bahwa Luo Qingfeng akan menangani semua masalah di belakangnya. Setelah Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang hitam dan meninggalkan sekte pemetik bintang, dia dengan cepat mengaktifkan fungsi pelindung kapal terbang tersebut agar tidak terdeteksi oleh beberapa satelit dan radar di dunia. Beberapa telur terluka, Xia Ruofei awalnya ingin bertanya kepada umat Buddha Yuntai apa nama kapal terbang itu, tetapi roh umat Buddha Yuntai selalu dalam kondisi budidaya yang dalam, yang tidak berbeda dengan tidur, dan tidak ada cara untuk berkomunikasi. Dia juga tidak pandai memberi nama pada kapal terbang ini, lagi pula, orang awam Yuntai pasti yang memilihnya. Xia Ruofei dengan cepat mengkonfirmasi arah Pulau Taoyuan melalui GPS, dan kemudian memanipulasi kapal terbang hitam untuk menuju Pulau Taoyuan dengan kecepatan penuh. Dia sangat perhatian, jadi dia langsung menggunakan kristal roh sebagai kekuatannya.
Kapal terbang ini sebenarnya sangat hemat energi. Satu kristal roh dapat digunakan untuk waktu yang lama. Dia mendapat ribuan kristal roh dari tempat bersarang biksu Buddha Yuntai. Jadi tidak ada salahnya menggunakannya sama sekali. Selain itu, jika pesawat sedang terbang, perlu mengikuti rute yang tetap dan mengikuti perintah personel pengatur lalu lintas udara darat di sepanjang perjalanan. Oleh karena itu, jarak terbang sebenarnya pesawat harus jauh lebih besar dari jarak garis lurus antara kedua tempat tersebut. Rute manakah yang merupakan garis lurus terpendek antara kedua titik tersebut? Yang benar adalah terbang lurus ke arah yang benar. Tentu saja, kita juga harus menghindari pesawat duniawi di perjalanan. Xia Ruofei menemukannya ketika dia menguji pesawat itu. Faktanya, susunan deteksi mirip radar disusun di sekitar pesawat. Jika ada pesawat lain yang terbang pada ketinggian yang sama, susunan kendali pesawat tersebut dapat secara aktif mengontrol pendakian atau penurunan. Untuk mengelak, agak mirip dengan sistem anti-tabrakan pada pesawat terbang. Selain itu, saat melakukan manuver kapal terbang, perhatikan penggunaan kekuatan mental untuk mendeteksinya, dan kemungkinan terjadinya peristiwa tabrakan bisa dikatakan bersifat polar. Terbang dengan kapal terbang jauh lebih singkat dibandingkan menerbangkan pesawat pribadi. Dari segi kecepatan terbang kapal terbang setidaknya 2 atau 3 kali lipat dari kecepatan pesawat sipil biasa, sehingga dapat sangat menghemat waktu perjalanan. Setelah Xia Ruofei menentukan arah penerbangan, dia pada dasarnya tidak perlu duduk di sebelah konsol. Waktu penerbangan pun bisa lebih dihemat. Dibutuhkan 2 hingga 3 jam untuk terbang dari Tiongkok ke Pulau Taoyuan. Oleh karena itu, Xia Ruofei hanya berkeliaran di kapal terbang. Setelah mendapatkan kapal terbang tersebut, ia hanya mencoba terbang beberapa kali di ruang Lingtu. Dia benar-benar tidak mengunjungi kabin di dalamnya. Kapal terbang hitam ini jauh lebih panjang daripada Chen Xuan, dan ruang di kabin secara alami jauh lebih besar. Posisi konsol operasi terisolasi, agak mirip dengan kokpit, namun tidak ada kaca transparan di depannya. Bagaimanapun, para kultivator terutama mengandalkan kekuatan mental untuk mendeteksi kondisi sekitar. Kecepatannya begitu cepat saat terbang. Sudah terlambat bagi kebanyakan orang untuk menemukan sesuatu yang tidak normal dengan mata telanjang. Ada juga 3 kabin di belakang konsol, 2 di antaranya adalah kamar tidur, dan 1 lagi harus serupa dengan area resepsionis. Meja, kursi, dan bangku semuanya tersedia, namun menyatu dengan kapal terbang dan tidak dapat dipindahkan sesuka hati. Kabin ini juga tidak membuka jendela apapun, tetapi tidak akan ada perasaan tercekik. Setelah berjalan-jalan sebentar, Xia Ruofei kembali ke kokpit, lalu mengeluarkan gulungan gambar roh, dan langsung memasuki ruang gambar roh sambil berpikir. Pesawat yang terbang dengan kecepatan penuh di ketinggian lebih cepat daripada kecepatan sebagian besar biksu Jin dan Yujian, bahkan pesawat air biru Chen Xuan tidak begitu cepat, jadi di kabin pesawat ini, Xia Ruofei dapat keluarkan gulungannya gambar semangat dengan percaya diri, tanpa mengkhawatirkan keselamatan. Tentu saja, dia masih memiliki sedikit pemikiran, dan dia dapat bereaksi sesegera mungkin ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi di dunia luar. Xia Ruofei langsung menuju ruang batu gua di daerah pegunungan dan laut. Dia memeriksa biji misterius itu untuk pertama kalinya dan menemukan bahwa roh umat awam Buddha Yuntai masih perlahan menyerap auranya, dan kondisinya perlahan pulih. Xia Ruofei merasakannya sejenak, dan merasa bahwa semangat orang awam Yuntai harus lebih kuat daripada ketika dia baru saja memecahkan batu luar angkasa. Xia Ruofei memperkirakan bahwa meskipun tubuh spiritual orang awam Yuntai tertidur lelap dan dilindungi oleh lapisan segel, tubuh itu pasti akan terbuang sia-sia selama bertahun-tahun. Kali ini orang awam Yuntai telah melindungi ruang biji dan memiliki aura yang cukup, sehingga dia secara alami dapat pulih ke kondisi terbaik dalam satu tarikan napas. Dengan cara ini, orang awam Yuntai akan segera bangun. Xia Ruofei tidak tahu berapa lama kali ini. Setelah tinjauan singkat, dia duduk bersila di atas kasur di ruang batu gua dan mulai berlatih Dao Da Jue. Sekarang, semangat di ruang Lingtu sudah cukup untuk mendukung budidaya normal Xia Ruofei. Selama dia tidak berlatih di sini siang atau malam, atau menerobos alam besar, dan mengkonsumsi Reiki dalam jumlah besar pada satu waktu, pada dasarnya ruang dari sosok spiritual dapat ditambahkan pada waktunya, dan itu tidak akan membahayakan akarnya, ruang.
Oleh karena itu, selama kondisinya memungkinkan, Xia Ruofei lebih bersedia berlatih di ruang peta roh. Bagaimanapun, aura di sini lebih kaya daripada bagian dalam arai Taiksu Xuanxing, dan tidak perlu mengonsumsi kristal spiritual, Yuanjing, dan sumber daya budidaya lainnya. Pusaran vitalitas di dantian terus berputar, dan sejumlah aura diserap ke dalam tubuh oleh Xia Ruofei. Dia mengikuti jalur keberuntungan di lantai 2, Dao Dao Jue, dan akhirnya kembali ke dantian untuk menghasilkan sinar vitalitas baru. Pertumbuhannya juga perlahan, meski tingkat pertumbuhannya bisa dikatakan minim dibandingkan terobosan Xi Wei. Namun kemajuan para pembudidaya terutama bergantung pada budidaya dan peningkatan yang lambat dan stabil ini, yang pada dasarnya tidak mungkin dilakukan dalam satu pukulan, kecuali jika ada peluang besar. Terlebih lagi, praktik membumi seperti ini, fondasinya secara alami adalah yang terkuat. Perilaku budidaya awal Jin dan Xia Ruofei sangat stabil saat ini. Dia bisa merasakan kemajuan sebenarnya. Meski kemajuannya lebih lambat dibandingkan selama periode penyulingan gas, dia tetap berjalan. Berjalan dengan mantap, lebih dari 2 jam berlalu. Menghitung waktu, kapal terbang hitam itu seharusnya berada dekat dengan Pulau Taoyuan, jadi Xia Ruofei secara sukarela berhenti berlatih. Dia menyedot aura terakhir ke dalam dantian, lalu menyembul dalam waktu lama dengan gas keruh, membuka matanya dan berdiri. Dia memeriksa biji misterius itu lagi, dan menemukan bahwa yuntai yang terbaring masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Jadi, pikir Xia Ruofei, dan kembali ke kokpit kapal terbang. Dia baru saja selesai berlatih dan langsung mengeluarkan GPS genggam untuk memastikan lokasinya saat ini. Meski telah menempuh jarak lebih dari 2 jam, namun penerbangan kapal terbang tersebut sangat stabil, dan selalu mengikuti arah yang ditetapkan oleh Xia Ruofei, tanpa ada penyimpangan sedikit pun. Pulau Taoyuan terletak hampir 100 mil laut di depannya. Jarak yang begitu kecil, dibandingkan dengan kecepatan terbang pesawat hitam, sebenarnya hanya masalah waktu saja. Xia Ruofei berdiri dan datang ke platform operasi, dan pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki ke depan. Setelah beberapa saat, kapal terbang hitam telah memasuki jangkauan formasi Taiksu Xuanxing. Xia Ruofei sudah mengetahui struktur dan prinsip operasi arai Taiksu Xuanxing. Saat ini, dia telah menurunkan kecepatan dan ketinggian kapal terbang tersebut. Dia mengendalikan kapal terbang hitam di depan platform operasi dan dengan fleksibel bergerak di sepanjang jalur khusus. Lintasan memasuki formasi Taiksu Xuanxing tanpa halangan. Kapal terbang hitam telah mengaktifkan fungsi perisai, dan orang biasa tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang, jadi Xia Ruofei tidak terlalu menghindari staf di pulau itu, dan bahkan melewati puluhan meter di atas kam penjaga. Tentu saja, terutama karena kapal terbang hitam itu baru saja melewati lapisan pelindung terluar dari barisan besar, dan berada di sisi penjaga. Dia akan pergi ke rumah Yan Huang. Terbang di atas penjaga adalah rute terdekat. Bagaimanapun, orang biasa tidak dapat melihat ini. Kapal terbang, jadi Xia Ruofei secara alami tidak akan sengaja berkeliling. Gedung Yan Huang, Li Yifu, yang membawa papan kendali sederhana bersamanya, sangat menyadari bahwa susunan besar itu sepertinya sedikit tersentuh. Namun tak lama kemudian tidak ada tanggapan. Li Yifu merasa sedikit gugup, tetapi juga sedikit bingung. Menurut Xia Ruofei, bahkan seorang biksu Yuan yang kekanak-kanakan, tidak mungkin bisa masuk dengan mudah. Meski formasi besar tersentuh, seharusnya tidak diserang oleh musuh asing. Apalagi kalau nanti tidak ada respon, apalagi ada yang mengganggu. Karena jika seseorang membobol formasi besar, begitu formasi tersebut disentuh, serangan aktif yang mengikuti formasi tersebut akan terus berlanjut, dan kekuatan rata-rata biksu jin dan menerobos, bahkan tanpa pengontrol yang mengontrol formasi tersebut, Anda akan dipukuli. Sekarang tidak ada pergerakan sama sekali, jadi Li Yifu tidak terlalu khawatir. Tentu saja, dia selalu tidak bisa diandalkan. Bagaimanapun juga, reaksinya sangat sensitif, dan pada dasarnya tidak akan ada respon yang salah. Jadi dia datang ke atap gedung Yan Huang untuk pertama kalinya. Kekuatan mentalnya sangat umum, dan dia tidak dapat mendeteksi jarak sejauh itu. Jadi dia sampai ke puncak gedung tertinggi di pulau itu dan melihatnya dengan mata telanjang. Lebih terpercaya, saat Li Yifu berjalan ke atap, sebuah pesawat berbentuk tajam berwarna hitam matte.
Seluruh tubuh benar-benar sunyi, dan lintasan yang indah ditarik dari arah penjaga, dan dia mencapai puncak atap dalam sekejap mata. Pesawat ini sangat cepat, namun tiba-tiba berhenti saat sampai di atas atap. Dari terbang dengan kecepatan penuh hingga diam sepenuhnya, yang hanya dalam sekejap mata, tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kelembaman. Li Yifu menggosok matanya dan melihat pesawat itu diam-diam tergantung di ketinggian 2 meter di atas atap, mengeluarkan nafas dingin. Dia sangat pintar, dia segera terbangun dari keterkejutannya, dan kemudian tanpa sadar meraih papan kendali sederhana yang ditinggalkan Xia Ruofei untuknya. Pada saat ini, suara Li Yifu yang sangat familiar terdengar, "Yifu, jangan gugup, ini aku." Ketika Li Yifu mendengar suara Xia Ruofei, otot-ototnya yang tegang langsung mengendur. Dia melihat ke pesawat hitam yang panjangnya lebih dari 20 meter, dan masih ada kepala di kepalanya. Pada saat ini, sosok Xia Ruofei muncul di dek kapal terbang, dan melompat dengan ringan. Kemudian, dalam ekspresi kaget Li Yifu, kapal terbang hitam itu dengan cepat menyusut seperti tipuan, dan dalam sekejap mata, hanya tersisa 1 inci untuk tumbuh. Xia Ruofei menelan perahu terbang kecil yang ditangguhkan itu dengan lambaian tangannya, dan kemudian dengan lancar menyimpannya di ruang Lingtu. Dia berkata sambil tersenyum, "Yifu, jangan lihat itu, ini bukan teknologi masa depan, ini sepenuhnya diproduksi oleh dunia budidaya. Ini adalah senjata ajaib terbang yang disempurnakan oleh penguasa dunia budidaya kuno." Dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, Li Yifu berkata, "Senjata ajaib untuk terbang sangat berteknologi. Paman Zushi, para murid hanya mengira alien telah menyerbu bumi. Pesawat berwarna hitam ini sama sekali tidak sesuai dengan bentuk aerodinamis pesawatnya, juga tidak memiliki sayap, namun dapat dengan mudah melayang di udara, dan kecepatan terbangnya yang masih begitu cepat, memang sangat mirip dengan berbagai rumor yang beredar tentang UFO." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Jadi jangan meremehkan para praktisi, mereka tidak hanya akan mengubur kepala mereka dalam kultivasi, tetapi juga mengolah tubuh mereka dengan sangat kuat. Ada banyak master di dunia kultivasi kuno, dan mereka telah mencapai prestasi besar dalam pemurnian. Anda juga telah melihat metode pembentukannya, nyatanya, hal-hal ini tidak lebih buruk dari produk teknologi dunia." Li Yifu mengangguk dan berkata, "Tuan Paman, dunia latihan kuno ini, saya juga mendengarnya beberapa kali di pelelangan hari itu. Banyak yang digali dari sisa-sisa para biksu kuno. Apakah itu? Apakah senjata ajaib terbang Anda dibeli di pelelangan setelah muridnya pergi hari itu? Apakah ini membutuhkan banyak batu roh?" Petik 2. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Ceritanya panjang. Mari kita bicara lagi nanti. Banyak batu roh, pada dasarnya itu diberikan dengan sia-sia. Bagaimana ini mungkin?" Li Yifu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Pokoknya, lelang ini, panennya bisa dikatakan cukup besar. Ayo pergi, ayo turun dulu." Li Yifu menyadari bahwa mereka masih berdiri di atap. Tempat seperti ini jelas tidak cocok untuk berbicara. Dia dengan cepat berbalik ke samping dan meminta Xia Ruofei berjalan di depan, lalu keduanya pergi ke pintu keluar atap satu demi satu. Keduanya kembali ke suite besar di lantai atas gedung Yan Huang yang disediakan untuk Xia Ruofei. Li Yifu dengan cepat membuatkan secangkir teh untuk Xia Ruofei, dan kemudian bertanya, "Paman Si, tidak ada bahaya setelah muridnya pergi hari itu?" "Murid itu sangat mengkhawatirkanmu sepanjang jalan. Jika ada kecelakaan, muridnya akan berhasil ini sepi. Bahkan jika saya berada di bawah Jiu Quan, saya khawatir saya akan diajari oleh ayah saya." Petik 2. Setelah Xia Ruofei tiba di Xingxingzong, dia menghubungi Li Yifu sebentar, terutama untuk melaporkan perdamaian kepada masing-masing lainnya. Jadi Li Yifu tidak mengetahui situasi spesifiknya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Tidak ada bahaya yang terjadi. Setelah pelelangan, Tianyimen Chen Xuan adalah orang yang melelang biji tersebut. Dia menggunakan senjata ajaib terbang untuk mengirimku dan King Feng kembali untuk mengambil Xingzong. Siapa saja anak yang berani melakukan apapun di jalan." Li Yifu menghela nafas lega dan berkata, "Bagus. Itu bagus. Ngomong-ngomong, senjata ajaib yang dikatakan Master Suzu hanya sesaat." Petik 2. Tianyimen juga memiliki kapal terbang bernama Bishui Flying Boat, yang berbeda dari yang saya gunakan. Xia Ruofei berkata,
Tepatnya, ketika lelang baru saja selesai, saya belum mendapatkan kapal terbang ini. Sia, Ruo Fei melihat Li Yifu bingung, dan hanya memberitahu Li Yifu beberapa hal setelah dia meninggalkan pelelangan. Tentu saja, itu juga selektif. Misalnya, untuk kapal terbang hitam ini, Sia Ruo Fei hanya mengatakan bahwa dia menemukan tempat bersarang yang tersembunyi di dalamnya, cincin penyimpanan yang dia potret, dan kemudian mencoba membuka ruang dan memperoleh sejumlah sumber daya pelatihan, termasuk kapal terbang ini. Namun, Sia Ruo Fei tidak berbicara tentang tubuh spiritual orang awam. Yuntai juga sangat penting bagi dunia budidaya saat ini. Belum lagi, ketika menjelajahi peninggalan kuno, jika ada biksu kuno sejati yang dapat membantu di sampingnya, itu pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan hasil yang didapat 2 kali lipat keamanan akan meningkat pesat. Berita tentang umat Buddha Yuntai tidak masuk akal bagi Li Yifu, dan jika Sia Ruo Fei memberitahunya, meskipun loyalitasnya tinggi, ada kemungkinan membocorkan teori dalam teori. Tentang biji misterius dan ruang interior bijinya yang terperangkap selama lebih dari 1000 tahun, Sia Ruo Fei tidak menyebutkannya kepada Li Yifu. Rao seperti ini. Setelah mendengarkan cerita Sia Ruo Fei, Li Yifu juga memiliki pandangan yang indah di matanya. Dia tidak menyangka akan berangkat lebih awal dan melewatkan begitu banyak hal indah. Dan Sia Ruo Fei mendapatkan begitu banyak sumber daya pelatihan, dia sangat bahagia untuk Sia Ruo Fei. Setelah Sia Ruo Fei selesai berbicara, dia bertanya lagi, Yifu, apakah semuanya baik-baik saja di Pulau Taoyuan? Apakah ada kelainan hari ini? Pulau Taoyuan adalah fondasi masa depan Sia Ruo Fei. Untuk waktu yang lama, Sia Ruo Fei akan menjadi base camp terpenting, jadi dia juga memberikan perhatian khusus pada keamanan Pulau Taoyuan. Semuanya normal, jangan khawatir. Li Yifu berkata cepat. Dalam beberapa hari terakhir ketika Anda tidak berada di pulau, bagian luarnya tenang dan sunyi, dan tidak ada kultivator yang mengintip atau menerobos formasi Taiksu Xuanxing. Catat tempat budidaya ini. Bagus. Saya tidak mau untuk membuat semua orang tahu bahwa kita adalah yang terbaik untuk mengembangkan kekuatan kita dengan cara yang sederhana. Sia Ruo Fei berkata sambil tersenyum, tentu saja, pasti ada sekte atau kekuatan budidaya untuk menemukan Pulau Taoyuan, dan mengingini harta budidaya kami tidak terkejut. Melalui lelang ini, Sia Ruo Fei juga memiliki pemahaman intuitif tentang beberapa kekuatan di dunia budidaya. Dapat dikatakan bahwa di dunia latihan saat ini, masih ada orang yang lebih tinggi dari Sia Ruo Fei, dan seharusnya ada banyak sekte teratas, bahkan kepala dan tetua sekte kelas 1, telah mencapai pertengahan Jindan, atau bahkan mendiang Jindan. Memperbaiki. Namun, jika semua kartu dihitung, kita pasti bisa mengalahkan Sia Ruo Fei. Jika itu hanya arloji mati, jika Anda menghitung formasi Taiksu Xuanxing di Pulau Taoyuan, maka Sia Ruo Fei tidak akan takut pada siapapun. Bahkan jika Sia Ruo Fei tidak bisa bertarung di luar, sama sekali tidak ada masalah untuk melarikan diri. Dia dapat sepenuhnya bersembunyi di ruang Lingtu dengan segera, dan kemudian langsung mengendalikan kapal terbang hitam tersebut untuk melarikan diri saat musuh tidak siap. Dengan kecepatan kapal terbang hitam, sebagian besar biksu Jindan tidak dapat mengejar pedang dengan kecepatan penuh. Setelah mendengarkan kata-kata Sia Ruo Fei, Li Yifu merasa bangga. Dia mengangguk dengan berat dan berkata, jika ada tuan paman, muridnya akan memiliki tulang punggung. Kemudian, Li Yifu berkata, ya, si Suzu, staf yang direkrut oleh para murid telah ditempatkan satu demi satu, tetapi karena mereka belum disaring oleh Anda, saya tidak membiarkan mereka melakukan kontak dengan pekerjaan untuk saat ini. Hidup bersama. Sia Ruo Fei mengangguk dan berkata, semua staf pada dasarnya sudah siap. Ya, Li Yifu berkata, orang-orang ini cukup untuk memastikan Pulau Taoyuan berfungsi dengan baik dan mereka juga bisa mendapatkan istirahat yang cukup. Baiklah, kalau begitu saring para pendatang baru ini hari ini. Sia Ruo Fei berkata, ya, apakah tim keamanan baik-baik saja? Semuanya normal, kata Li Yifu. Mereka sudah menjalankan tugas menjaga, berpatroli, dan bertugas di dermaga. Penjaga telah mengadakan beberapa pelatihan amunisi baru-baru ini. Konsumsi amunisinya relatif cepat. Mereka pernah melamar saya. Saya tidak mengganggu Anda, Tuan Shizu, saya baru saja menyetujuinya.
Xia Ruofei mengangguk setuju dan berkata, kerja bagus. Kemudian, Xia Ruofei mengambil selembar kertas dari ruang Lingtu dan menyerahkannya kepada Li Yifu, sambil berkata, seharusnya ada banyak bahan yang tersisa terakhir kali ketika susunan besar digunakan. Apakah Anda melihat apakah item dalam daftar ini dapat disatukan? Jika Anda tidak dapat menyatukannya, belilah kembali sesegera mungkin. Li Yifu berkata, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Paman Zhu, ini dia. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ada beberapa perbaikan dalam barisan baru-baru ini. Saya merasa bahwa susunan Xuanxing yang terlalu virtual di Pulau Taoyuan kami memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan, jadi saya memikirkan rencana transformasi untuk mempersiapkan arai kami yang ada ketingkatkan sekali. Petik 2. Xia Ruofei akrab dengan semua struktur Taiksu Xuanxing Arai, jadi dia tidak perlu menunggu sampai dia kembali ke Pulau Taoyuan sebelum dia mulai membuat rencana. Faktanya, ketika dia mengubah formasi bintang dari Xingzhonzong, dia sering mendapat inspirasi tentang transformasi Arai Taiksu Xuanxing. Mereka direkam pada waktu itu, dan kemudian digunakan waktu senggang di Xingzhonzong. Keluarkan rencana untuk mengubah Arai Taiksu Xuanxing. Faktanya, penyusunan rencana ini jauh lebih mudah daripada penyusunan rencana transformasi Star Evolution. Bagaimanapun, Star Evolution Arai dirancang dan diatur oleh orang lain. Bahkan jika dia memakan struktur prinsip dari Star Evolution Arai dengan lebih teliti, selalu tidak mungkin untuk membandingkannya dengan Taiksu Xuanxing Arai. Bagaimanapun, Arai Taiksu Xuanxing adalah Xia Ruofei sendiri. Tata letaknya diaktifkan, dan setiap desain serta pemikiran di dalamnya adalah miliknya sendiri. Li Yifu mau tidak mau memperbarui semangatnya dan dengan cepat berkata, ya. Murid akan memeriksa materi. Xia Ruofei menghentikan Li Yifu sambil tersenyum, dan berkata, jangan sibuk dulu. Anda akan membiarkan orang mengatur semua staf baru di pulau itu, dan pergi ke gedung Yan Huang untuk wawancara putaran terakhir. Saya akan melakukan penyaringan personel di pihakku. Kamu akan menyiapkan materi. Apakah kamu tidak menunda-nunda? Tanda tanya. Li Yifu berkata cepat. Paman Si, bisakah kita pergi ke ruang pertemuan di lantai 3? Ya, aku akan melanjutkan. Kata Xia Ruofei. Li Yifu dengan cepat mulai menghubungi orang-orang untuk mengatur karyawan baru ke gedung Yan Huang untuk wawancara. Dia secara khusus meminta Benilati untuk bertanggung jawab atas organisasi personalia dan manajemen di lokasi, sebelum pergi ke gudang, sesuai daftar yang diberikan oleh Xia Ruofei, untuk mencari bahan satu per satu. Karyawan baru ini adalah orang-orang biasa, dan lebih mudah untuk dihipnotis daripada murid Xingzhonzong. Layar Xia Ruofei sangat cepat. Ketika Li Yifu mengumpulkan materi, dia pada dasarnya menyaring semua orang. Orang-orang ini awalnya direkrut oleh Li Yifu melalui perusahaannya di Amerika Serikat dan Hongmen. Mereka telah menjalani beberapa putaran penyaringan sebelum pergi ke pulau tersebut, sehingga keandalannya juga sangat tinggi. Xia Ruofei menyaringnya satu persatu, dan tidak ada yang tercampur dengan motif tersembunyi. Tentu saja, loyalitas bervariasi dari yang tinggi hingga yang rendah, dan beberapa orang datang bekerja semata-mata demi gaji yang tinggi. Ini semua adalah sifat manusia, dan Xia Ruofei secara alami tidak akan merasa bahwa orang-orang ini tidak dapat diandalkan. Dia memberitahu Li Yifu hasil pemeriksaan dan memintanya mengatur agar semua orang mulai menempati berbagai posisi hari ini, yang akan sangat mengurangi tekanan pada staf di pulau itu. Kemudian, Xia Ruofei membawa Li Yifu dan mulai mengubah formasi tanpa henti. Transformasi semacam ini sebagian besar merupakan penyesuaian, dan dia memiliki pengalaman mengubah susunan evolusi bintang. Sekarang dia mengubah susunan Taiksu Xuanxing yang lebih dia kenal, dan secara alami lebih familiar. Setelah menghabiskan sekitar 1 hari, Xia Ruofei berhasil melakukan peningkatan kecil pada arai Taiksu Xuanxing. Setelah menjalankan kembali arai besar, Xia Ruofei dengan hati-hati memeriksa semua fungsi dan memastikan bahwa tidak ada masalah. Pada saat yang sama, dia dengan jelas merasakan bahwa efek metode arai telah meningkat pesat. Dia sedikit lega di hatinya. Meskipun dia sangat percaya diri sebelum transformasi, itu masih merupakan hal teoretis, dan itu hanya kesuksesan nyata setelah diuji dengan praktik. Li Yifu juga merasakan konsentrasi aura di pulau yang sudah jenuh itu mulai meningkat perlahan. Dia terkejut dan bahagia,
dan pemujaan terhadap Xia Ruofei bahkan lebih tidak bisa diubah. Li Yifu bahkan mengusulkan untuk membuatkan dapur beberapa hidangan lagi hari ini untuk merayakannya. Namun, setelah menguji susunannya, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Yifu, penyesuaiannya kali ini tidak besar, dan pengoperasian panel kontrol di tangan Anda tidak berubah, dan saya tidak perlu mempelajari yang lain. Saya masih ada beberapa faktanya, Anda harus meninggalkan Pulau Taoyuan selama beberapa hari. Selama periode ini, Anda akan berada di Pulau Taoyuan, apapun yang terjadi, yang pertama adalah memastikan keamanan Pulau Taoyuan dan keselamatan orang-orang di pulau itu. Ketika Anda menghadapi musuh yang kuat dan tak tertahankan, Anda tidak perlu ragu untuk memaksimalkan tingkat perlindungan formasi Taixu Xuanxing, dan kemudian beritahu saya sesegera mungkin." Petik 2. Li Yifu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu memandang Xia Ruofei dengan ekspresi terkejut dan bertanya, "Tuan Paman Zhu, Anda baru kembali lebih dari sehari, jadi Anda harus pergi lagi. Tidak akan lama lagi untuk keluar kali ini." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kebetulan ada sesuatu yang harus diselesaikan." Kemudian, Xia Ruofei berkata, "Sekarang saya memiliki senjata ajaib terbang, jauh lebih nyaman untuk bepergian. Saya benar-benar ingin memiliki sesuatu di sini. Saya akan kembali dengan sangat cepat. Anda tidak memiliki masalah dalam mengendalikan susunan besar. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Jika musuh kuat menyerang, kamu bisa langsung melindungi formasi secara maksimal."